Kemudian juga ada komentar netizen lain di mana mengatakan bahwa Technita Thalia itu selama 20 tahun nikah dengan Pak Rudi itu, dengan suaminya beliau itu juga dipelet. Artinya dalam tanda kutip tidak wajar. Ya, padahal itu faktanya kan tidak. Kemudian juga disampaikan di dalam komenan-komenan tersebut bahwa Pak Rudi suaminya beliau hanya mau kondo, itu juga tidak pantas disampaikan. Ya. Kemudian juga tidak pantas menjadi suami, yang pantasnya adalah bapak. Artinya apapun itu tak perlulah dikomentari negatif. Ya, apalagi khususnya untuk Seni Amelia, di mana beliau adalah adik angkat dari Technita Thalia. Jadi yang kami laporkan sekali lagi bukan Nita Thalia, tapi adalah Seni Amelia. Dalam konteks beliau kebetulan sebagai adik angkatnya Technita Thalia. Dan Technita Thalia kita jadikan sebagai saksi. Ya, sebagai saksi karena apapun itu tulisan itu adalah tulisannya Technita Thalia. Gitu kira-kira ya. Oke. Ini kan kita dalam peristiwa hukum itu kan ada runtutan, ya. Ada, kalau dalam teori hukum ada yang disebut dengan mens rea atau actus reus. Niatnya sudah ada, ya, niat dari si terlapor ini diduga sudah ada, ya, dan actus reusnya pun sudah ada. Dia dengan mengetikkan, menjawab, ya, semua netizen dijawab sama dia, dikonfirm, dibenarkan, ya. Jadi menjadi provokator lah dia di situ. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Maka saya mewakili klien saya hanya menjalankan hak-hak dan kepentingan hukum. Kita merasa pengen ada keadilan di sini, ya, bagi terlapor yang sudah mencemarkan nama baik dan menghina klien saya. Itu aja. Oke, ini kan kita baru tahap laporan, ya. Kemudian nanti ada proses penyelidikan dan ada proses penyidikan. Tentunya semua itu yang melakukan adalah kewenangan subjektifnya polisi. Apakah nanti mungkin Technita Thalia ditarik bisa menjadi terlapor juga, itu kita tidak tahu. Saat ini saya sampaikan sekali, saat ini kami mewakili klien hanya melaporkan saudari Seni Amelia, ya. Jadi saat ini kami melaporkan saudari Seni Amelia. Ya, intinya saya tidak pernah atau suami saya tidak pernah membiayai hidup saya dan anak-anak saya dari uang Technita, ya. Karena suami saya punya penghasilan, punya pekerjaan yang lebih dari cukup. Oke, sebetulnya kemarin sudah saya sampaikan, ya, bahwa di sini ada pembunuhan karakter terhadap klien saya dan anak-anaknya. Ya. Karena apa? Dari bahasa itu kan bahasa yang dibuat oleh dia. Itu kan hanya perspektifnya dia atau curhatannya dia mengatakan seperti itu. Ya. Faktanya kan beda. Nah, karena yang dia ucapkan dengan fakta berbeda, maka kami anggap, ya, saya anggap bahwa itu adalah telah menggiring opini seakan-akan klien saya ini orang susah, saya bilang kasarnya, ya. Seakan-akan orang susah hidupnya dari Technita Thalia, profesinya sebagai artis. Jadi saya harus luruskan bahwa sebetulnya tidak seperti itu. Klien saya dalam hal ini itu menikah dengan Technita Thalia itu sudah berkecukupan, ya, sudah punya semuanya. Akhirnya Technita menjadi bagian daripada artis MGM atau Rudista, ya, Rudista. Selain Technita juga banyak artis-artis yang lain, dan kebetulan posisi Technita selain sebagai artis, beliau juga sebagai istri daripada suaminya Teatin. Jadi tidak ada yang mengatakan bahwa kehidupan Teatin dan anak-anak itu dari hasil keringatnya Technita. Sampai sekarang pun Pak Rudi, walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, kan mungkin rekan-rekan tahu, ya, off air juga tidak ada, tapi beliau kan masih bisa hidup normal.
karena ya profesi beliau sebagai konsultan pajak, ya sebagai pengusaha. Artinya bukan hanya satu sumber penghasilan dari Pak Rudi, dari banyak sumber. Nah itu yang harus kita garis bawahi. Sekali lagi saya sampaikan bahwa klien saya tidak pernah hidup dari keringatnya Teh-Nita. Oke, saya sampaikan dari kemarin klien saya bicara bahwa beliau dengan Teh-Nita hubungannya baik, ya baik-baik aja. Makanya beliau juga masih mentolerir lah beliau sama Pak Rudi dengan statementnya Teh-Nita. Tapi yang disayangkan adalah pihak ketiga, dalam hal ini Seni Amelia. Kebetulan pihak ketiga ini juga tinggalnya dan dibiayai juga hidupnya ya sama Pak Rudi juga gitu loh. Kenapa akhirnya kita jadi kecewa, ya? Akhirnya kita merasa kok kita sudah baik malah dibalas dengan kebaikan kita dengan seperti ini. Nah, kita kan kalau ada acara di rumah, Bareng-bareng. Seni sama Teh-Nita kan datang ke rumah. Kita sering jalan bareng. Berarti bisa dibilang harmonis ya Mbak ya? Iya. Tapi Mbak soal tuduhan mengenai kabarnya kata Teh-Nita di santet atau di pelet itu gimana sih? Tidak sama sekali. Bisa sedikit dijelasin lebih lengkap? Ya tadi udah disampaikan bahwa suami beliau kan kerjanya bukan hanya di dunia entertain gitu loh. Ya bukan hanya pemilik atau founder label MGM atau Rudista, tapi beliau juga sebagai pengusaha dan sebagai konsultan pajak. Tentunya sumber income-nya kan dari situ. Kemudian beliau membuatlah label MGM, di-hire lah Teh-Nita Thalia sebagai artisnya. Ya mungkin bisa mendeskripsikan bagaimana lah, ya kan, bisa memahami mungkin rekan-rekan semua gitu loh. Kecuali Pak Rudi dan klien saya waktu mau menikahi Teh-Nita Thalia, dia bukan siapa-siapa, belum punya pekerjaan, ya kan, atau pengangguran. Setelah menikah dengan Teh-Nita Thalia barulah punya kekayaan. Nah itu logik gitu loh. Tapi ini kan sudah punya kekayaan dulu, bangun MGM, bangun Rudista, hire Teh-Nita, sukses booming, alhamdulillah. Artinya ini sinergitas antara Pak Rudi disupport oleh istri pertama dengan Teh-Nita sehingga maju seperti sekarang ini. Siapa yang nggak kenal Teh-Nita? Kan sekarang semua orang pasti kenal Teh-Nita. Siapa yang nggak kenal MGM label Rudista? Siapa yang nggak kenal? Pasti semua orang sudah kenal. Artinya ini bukan hanya karyanya atau perjuangan Teh-Nita aja, tetapi perjuangan secara bersama, baik Pak Rudi, Teh Atin, dan Teh-Nita. Jadi pihak-pihak yang tidak tahu yang saya sampaikan tadi, pihak ketiga mending diam. Kalau tidak tahu lebih baik diam. Nah dalam konteks ini kenapa kami mengambil langkah hukum yang tegas? Karena kami tahu Seni, ya. Jangan Seni ini membuat narasi-narasi yang tidak benar, membuat statement-statement yang menggiring opini seakan-akan Teh-Nita yang benar, Pak Rudi yang salah gitu. Itu tidak boleh lah seperti itu. Maka kami ambil langkah hukum yang tegas adalah supaya kepastian dan keadilan bisa diterima, dirasakan oleh klien saya yang sekarang klien saya ini lagi psikisnya udah pusing lah. Beliau udah malas lah bicara kan. Udah inilah, beliau pengen istirahat dulu, pengen menenangkan diri karena ya kaget aja gitu loh. Kok sosok Seni bisa bicara seperti itu? Padahal Seni kan dengan Teh Atin kan fine-fine aja. Ya justru somasi pertama sudah, somasi kedua sudah, sampai sekarang tidak ada respon, maka kami laporkan gitu. Jadi ya tujuan kami melaporkan adalah, mungkin rekan-rekan juga tahu lah, biar perbuatan dia ini jangan diulangi lagi, baik terhadap Teh Atin maupun terhadap yang lain lah. Artinya ini untuk menjadi pelajaran, hati-hati dengan penggunaan sosial media karena rentan dengan undang-undang ITE. Jelas ini kan, kalau kita laporkan tadi ya, ini bertentangan dengan undang-undang ITE, undang-undang nomor 19 tahun 2016 ya, pasalnya adalah pasal 27 ayat 3 jungto pasal 45 ayat 3. Kurungan pidananya 4 tahun, dendanya 750 juta rupiah.
Jadi tolonglah jangan main-main dan jangan macam-macam lah. Tadi juga respect, kita direspon positif oleh polisi, oleh penegak hukum dalam hal ini. Kita mengucapkan banyak terima kasih, sambutan yang luar biasa terhadap klien saya. Kita diprioritaskan di dalam, luar biasa.